Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumit Alestari dari kelas 6C1 dengan NIM 1810301123. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan fisioterapi pada kasus stroke. Nah, untuk stroke ini sendiri, stroke itu terbagi atas dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Nah, untuk stroke iskemik ini, dia itu terjadinya pecahnya pembuluh darah pada otak, sehingga dia terjadinya penumpukan. Nah, dari penumpukan itu akan menjadi yang dikatakan stroke. Nah, terus kemudian untuk prevalensi dari stroke iskemik ini ada 15%. Nah, selanjutnya untuk stroke hemorrhagic. Nah, untuk stroke hemorrhagic ini dia itu adanya penyempitan yang terjadi pada otak. Nah, untuk prevalensinya itu mencapai 85%. Kemudian untuk tujuan dari intervensi yang diberikan kepada pasien yang stroke, yang pertama untuk mencegah terjadinya komplikasi, kemudian meminimalisir terjadinya komplikasi yang berulang atau kembali lagi, kemudian memaksimalkan anggota gerak tubuh pada si pasien. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke intervensi fisioterapi. Nah, di mana untuk intervensi yang pertama itu adalah positioning. Nah, positioning ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dekubitus, mencegah terjadinya komplikasi, dan mencegah terjadinya komplikasi yang berulang. Nah, di mana untuk positioning ini si pasien dalam keadaan terlentang, lalu meminta si pasien untuk miring ke sebelah kanan, lalu kita beri sandaran mulai dari bagian shoulder atau bahu sampai ke bagian hip. Nah, pada positioning ini dilakukan pada kedua arah ya. Selanjutnya itu ada mobilisasi. Nah, di mana mobilisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadi penurunan otot atau sendi pada stroke. Nah, untuk mobilisasi ini ada AGA dan AGB. Pada AGA kita mulai dari shoulder. Nah, di sini kita beri tahanan maksimal terlebih dahulu. Shoulder kita fleksikan atau diangkat ke atas. Relaksasi. 2, 3. Nah, kemudian untuk tahanan minimal itu bertujuan untuk mengurangi nyeri pada shoulder. Nah, untuk tahanan minimal pada saat 90 derajat jari jempol itu diarahkan ke posterior, lalu difleksikan. Relax. 90 derajat posterior, fleksikan. Relax. 90 derajat posterior, difleksikan. Relax. Nah, kemudian ada gerakan abduksi ke samping. 1, 2, 3, 4, 8. Kemudian ada gerakan aduksi ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, kemudian dari shoulder kita turun ke elbow. Pada elbow tetap gerakan yang sama, yaitu fleksi elbow. Cukup. 1, 2, 3, 6. Dari elbow kita turun ke wrist. Pada wrist kita fleksi 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kemudian ke arah inversi dan eversi. Lalu membuka tutup jari-jari. Baik Bu, genggam ini ya Bu. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Nah, selesai pada bagian AGA atau ekstremitas atas, kita berlanjut ke ekstremitas bawah. Kita mulai dari hip. Pada hip kita arahkan fleksi. 1,
Terus gerakan abduksi. 1, 2, 3, 4, 6. Lalu gerakan abduksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari hip kita pindah ke bagian knee. Pada knee kita fleksi knee atau ditekuk ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian pada jari-jari, Bu, ke sini, ke luar ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 6. Lalu ke samping keluar ya, Bu. Tuh, 4, 5, 6. Jari-jarinya dibikin gini ya, Bu. Ditutup di gini, buka, gini, buka. Ya, Bu. Mulai, Bu. 1, 2, 3, buka, 4, buka, 6. Nah, pada mobilisasi ini dilakukan pada kedua sisi, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Baik, selanjutnya itu adalah aktivasi pada otot rectus abdominis. Nah, di mana di sini kita meminta pasien untuk mengangkat kepala, lalu si pasien melihat atau melihat ibu jari si pasien. Baik, Bu. Ibu angkat kepalanya, Bu, lalu Ibu lihat ibu jari ya, Bu. Relax, angkat, relax, angkat, relax, angkat, relax. Nah, yang kedua bisa untuk aktivasi otot rectus abdominisnya bisa menggunakan bisa gerakan di mana kaki kedua si pasien dirapatkan, lalu kita angkat keduanya ke atas. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kemudian untuk aktivasi otot back muscle yang pertama bisa dimana Ibu nanti menekan back ya, Bu. Nanti saya pegang, Ibu tekan ya, Bu. Tekan, Bu. Tekan. 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 Di sini diletakkan pada setiap sendi, lalu disuruh si pasien untuk menekan. Pada bagian anggota gerak bawah, tekan, 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 tekan ya, Bu. Tekan. Ya, baik. Nah, bisa juga melakukan di mana kedua kaki difleksikan, lalu meminta Ibu untuk mengangkat bokongnya ya, Bu. Nah, satu kaki diangkat ke atas. Relax. Angkat. Relax. Angkat. Relax. Angkat. Angkat, Bu. Relax. Lalu, nah, untuk aktivasi otot back muscle selanjutnya bisa juga di mana pada gerakan fleksi hip. Baik, untuk latihan selanjutnya itu latihan dari berbaring ke miring. Nah, baik, Bu, di sini kita latihan dari baring ke miring ya, Bu. Nanti saya bantu ya, Bu. Ibu miring ke sebelah kanan ya, Bu. Nanti saya hitung 1 sampai 3 miring ya, Bu. 1, 2, 3 miring. Nah, pada dalam keadaan miring di sini, si pasien kaki yang sakit dia berada di bawah, kaki yang sehat dia berada di atas atau di belakang. Yang sakit lurus kayak ini. Nah,
Apabila si pasien sudah miring, kita cek. Apakah si pasien merasakan pusing, mual, ataukah dia berkunang-kunang. Kita goyangkan terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu merasakan pusing? Tidak. Apa merasakan mual, Bu? Tidak. Nah, apabila dia merasakan gejala seperti yang saya sebutkan, seperti pusing, mual, maka pada saat itu latihan diberhentikan terlebih dahulu. Nah, apabila di sini Ibu tidak merasakan pusing, mual, maka latihannya boleh dilanjutkan. Nah, baik, untuk latihan selanjutnya itu latihan dari miring ke duduk. Baik, Bu. Nanti saya bantu Ibu dorong pakai tangan yang sehat ya, Bu. Nanti saya hitung 1, 2, 3, duduk. Terus kaki yang ini langsung ke bawah ya, Bu. Baik. Kita coba. 1, 2, 3, duduk. Ya. Ketika si pasien sudah duduk, kita lihat postur si pasien. Apakah si pasien kurang tegak atau gimana. Lalu kita lihat si pasien dalam keadaan apakah si pasien merasakan pusing, mual, atau berkunang-kunang. Baik, Bu, tegak ya, Bu. Nah, di sini Ibu merasakan pusing? Tidak. Berkunang-kunang? Tidak. Baik, apabila Ibu tidak merasakan gejala yang seperti saya sebutkan tadi, maka latihan boleh dilanjutkan. Baik, untuk latihan selanjutnya itu latihan dari duduk ke berdiri. Nah, di mana? Sebelum melakukan latihan, kita lihat terlebih dahulu postur si pasien, yaitu dalam keadaan tegak. Lalu kita lihat si pasien itu merasakan pusing atau mual atau berkunang-kunang. Nah, di mana di sini pada saat melakukan latihan ini, kita pastikan si kedua kaki pasien itu dalam keadaan merapat. Lalu kita kunci dengan tadi si fisioterapi. Nah, dimana terus kita meminta pasien untuk memegang tangan si fisioterapi ke depan. Lalu kita tangan satunya membantu untuk mengangkat pada bagian karet celana belakang untuk mengangkat untuk berdiri. Baik, nanti saya hitung 1 sampai 3. Ibu berdiri, saya bantu ya, Bu. Baik, 1, 2, 3, berdiri. Nah, selesai dia berdiri, kita lepas tangannya. Kuncian kakinya kita lepas, lalu kita lihat postur si pasien, apakah si pasien belum tegak lurus, atau pasien merasakan pusing atau mual atau berkunang-kunang, pengen jatuh. Nah, habis itu kita periksa dengan cara gerakan badannya ke kanan ke kiri. Nah, dimana kalau si pasien tidak merasakan pusing, berkunang-kunang atau mual, berarti pasien bisa melanjutkan ke latihan selanjutnya. Nah, kemudian untuk latihan selanjutnya yaitu latihan berjalan di tepi bed. Baik, nanti Ibu berjalan dari situ belok ke sini ya, Bu. Baik, jalan lambat-lambat aja, Bu. Ya, belok, muter lagi, muter lagi sekali, Bu. Baik, cukup Ani. Cukup sekian penjelasannya yang saya dapat sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.